bersama Kiai Haji Nawawi Tabrani, pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Kertosari Bagus. Baik, pagi kita kembali lagi untuk berbincang-bincang dari Pak Aziz tadi ya, puasa. Pak Aziz ini tidak memikirkan apa-apa, semua tidak memikir, yang penting apa namanya ya, kewajiban gitu ya. Sudah tidak memikirkan apa-apa ini. Kewajiban ya dari Allah Subhanahu wa taala, itu aja yang dipegang. Apakah juga termasuk ini bening menyucikan hati Iya. gitu ya? Bagaimana nih, Kiai? Artinya kalau Pak Aziz melakukan puasa, kemudian melahirkan yaitu kebeningan hati, diantaranya yaitu menghilangkan sifat-sifat yang radail yang jelek Mhm, seperti sombong, sum'ah, mhm, kemudian pingin terkenal, pingin menjadi orang hebat sendirian. mhm. Maka kalau ini hilang, berarti dengan puasa itu berarti pengaruh puasa ini sudah tercapai. Mmm, Tetapi namanya manusia itu kadangkala ini berubah, nanti juga berubah lagi. Maka heeh inilah heeh. dinamika dalam menguji nafsu kita. Oh, Maka ciri-ciri daripada puasa itu membeningkan hati, itu memiliki pengaruh. Bahkan iya, ulama itu mengatakan bukan hanya 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, tetapi 1 tahun pun selama 1 bulan kita melakukan puasa, mhm, itu harus melahirkan 1 tahun kebaikan. mhm mhm. Tapi kan faktanya berbeda. Iya, Orang puasa Ramadan, tapi setelah Ramadan ini nafsu semakin tinggi, maksiat melakukan melakukan maksiat. iya, Nah ini saya kira tidak akan melahirkan kebaikan. Maka kebeningan mhm, hati pun ini tidak akan tercapai. mhm, Maka oleh karena itu ciri-ciri kata ulama mengatakan min alamatil ibadatil makbula asrun fil hayati. Ciri-ciri daripada ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki pengaruh. Apa pengaruhnya puasa ini? Kepedulian terhadap orang miskin, kepedulian. Mhm, ketawaduan kita. mhm mhm, Bagaimana ketika kita dalam keadaan lapar, lemah, lemas, hati kita itu menjadi mhm, lemah. mhm, Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki harta ini, yang dunia ini yang mhm, berikan, dan itu tidak pernah syukur oleh kita. Maka mhm, ciri-ciri daripada Pak Asis tadi itu iya, kalau merasakan hatinya itu sifat-sifat sum'ah, ingin terkenal atau takabur, kemudian semakin rendah hati, itu mhm, adalah masuk tercapai cita-cita, tercapailah mhm mhm. hikmah dari puasa itu. Baik, subhanallah, luar biasa. Baik, pagi kita kembali lagi, Anda yang ingin bersama dengan kita terlebih dahulu di jalur telepon. Assalamualaikum, Menara Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menara Basa Menanti rahmat berbuka puasa bersama bersama Wings. Wings. Dengan siapa di mana? Dengan Adi di Batal, Mas Ardi. Adi ya. Iya, di Batal. Adi di Batal. Ini Iya, iya. Adi saja namanya bagaimana? Iya, Adi saja, Mas Adi. Adi di Batal. Iya, Oke, di baik. Batal. Baik, disilakan. Temanya apa ini, Mas Ardi? Kaitannya dengan puasa dan sekaligus juga kebeningan hati. Oh iya, iya. Mhm. Saya ingin tanya, Mas Ardi. Mhm. Gimana orang yang sedang berpuasa, Mhm. sedangkan dia dalam apa? Dalam 10 hari berpuasa. Mhm. Lalu setelah itu sakit, Mas Ardi. Iya. Nah, setelah sakit, dia setelah bulan Ramadan, setelah lepas dari bulan Ramadan, dia tidak sempat memenuhi ustaz nyerai itu. Iya. Nah, lalu setelah itu dia meninggal. Apakah itu masih punya hutang, Mas Ardi, atau yang maksudnya yang hidup yang bisa melunasinya? Mohon penjelasannya, Mas Ardi. Oke, baik, Ya, baik. itu saja, Mas Ardi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ada Adi yang ada di Batal, dan kembali lagi Sobat Basa di belakang Adi, kita juga masih mengajak Sobat Basa untuk bersama-sama, jangan sampai lupa di jalur SMS dan telepon di 0811301991 dan sekaligus juga di WhatsApp 0811359931. Kembali lagi di jalur telepon Kiai. Assalamualaikum, Menara Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menara Basa menanti rahmat berbuka puasa berbuka puasa dengan Wings. dengan Dengan Wings. siapa ini di mana? Abdullah Sukosari Bondowoso, Mas Abdullah Ardi. Sukasari. Baik, silakan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Tadi mengenai penjelasan dari Bapak Ustaz tadi bahwa puasa itu pengaruh dalam 1 tahun. Kalau misalnya dalam hal ciri-ciri istilahnya dermawan kepada sesama, berarti puasanya itu insya Allah ada diterima kan gitu Ustaz ya. Iya. Nah seandainya ini kan istilahnya
5:1 istilahnya kalau seperti itu. Seandainya misalnya dari pasca berpuasa itu tidak sedemikian apa yang diharapkan, misalnya biasa-biasa saja, istilahnya dalam selesai berpuasa itu tidak ada kedermawanan dalam hal sesama itu, apakah itu juga diterima atau gimana penjelasannya, Ustaz? Iya. Terima kasih Mas Ardi. Oke, baik, terima kasih Assalamualaikum Abdullah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah yang ada di Sukasari Bondowoso. Sabar terlebih dahulu, Pagi kita break lagi dulu ya. Kita akan kembali mengajak Sobat Basah untuk bersama-sama di kesempatan sore hari ini bersama Wings. Baik, Sobat Basah, terima kasih untuk Anda yang baru merapat di 93,1 Basah FM. Masih di Menara Basah menanti rahmat berbuka puasa bersama Kiai Haji Nawawi Tabrani, pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Kertosari Sembagus. Baik, kita kembali lagi untuk berbincang-bincang. Lagi kita berbincang-bincang kembali. Tadi ada Adi yang ada di Batal, puasa 10 hari, baru 10 hari sakit gitu ya. Kemudian masih belum sempat mengganti, itu udah meninggal gitu ya. Nah, ini Pak Kiai, ini bagaimana nih Pak Kiai? Orang yang sakit dalam puasa kemudian meninggal dunia, itu bagaimana hukumnya? Maka wajib kemudian dia puasa waktu kemudian meninggal dunia, maka bagi walinya adalah wajib untuk diganti puasa, diqadai. Gitu ya? Iya. Ini berdasarkan beberapa hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang meninggal dunia dalam puasa kemudian dia puasa, maka walinya itu yang wajib mengqadainya puasa itu. Tapi juga ada ulama pendapat yaitu bukan diqada tapi bayar fidyah. Tapi saya sepakatan kepada diqadai. Kenapa demikian? Karena puasa itu kan bisa diganti dengan yang lain. Maka oleh karena itu berdasarkan hadis itu secara redaksional ibadatun naswinya itu adalah tetap wajib untuk menggantinya. Untuk keluarga gitu ya. Keluarga. Baik.